Puji Tuhan, Bapak-bapak, para pria Abraham yang diberkati oleh Tuhan. Malam ini kita bertemu kembali, walaupun dalam tempat yang berbeda. Iman kita menikmati persekutuan pada malam hari ini, karena Allah yang kita sembah, Allah juga hadir dalam setiap di mana kita berada. Puji Tuhan. Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan, para pria Abraham, kita akan berdoa dulu ya, supaya beberapa menit ke depan kebersamaan kita rindukan kehadiran Tuhan yang tahu segalanya, yang mengerti segalanya, dapat melawat dan berkenan atas persekutuan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, Engkau Allah yang baik, sudah menghimpunkan kami walaupun melalui media online ini. Tapi kami tetap percaya kuasa Tuhan yang sanggup hadir tanpa batas juga akan melawat setiap dimanapun kehadiran keberadaan kami. Berkatilah persekutuan kami dalam beberapa menit ke depan. Kami rindukan Tuhan berkarya, Tuhan menyatakan kasih dan kuasa-Mu, bahkan memberkati ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak-bapak, kita nyanyikan pujian bersama ya. Masih dalam tema Paskah pada malam ini. Anak Allah yang Yesus namanya sudah menyucikan dan menyembuhkan. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Yesus hidup. Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidupku jadi berarti sebab Dia hidup. Mari katakan, anak Allah, anak Allah. Amin. Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Yesus hidup. Glory. Sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidupku jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan, Yesus hidup, sebab Yesus hidup. Ada hari esok, sebab Yesus hidup. Ku tak gentar, aku tahu Dia pegang hari esok. Hidupku jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidupku jadi berarti sebab Yesus hidup. Katakan sekali lagi. Hidupku jadi berarti sebab Yesus hidup. Puji Tuhan. Malam ini kita akan mendengarkan firman yang
bertemakan memberi hidup pada kehidupan ini ya. Itulah sebabnya kita belajar supaya Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Karena setiap detik yang kita lalui dalam hidup kita, kita yakini bukan oleh kekuatan kita, tetapi karena anugerah yang Dia masih berikan atas kita, menikmati detik demi detik dalam hidup ini. Sehingga mau tidak mau kita minta kepada Tuhan, ajar kami Tuhan, agar kami dapat memaknai rencana Tuhan dalam setiap detik hidup kita. Sebuah Mazmur Daud menuliskan, ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari. Ya, saya teringat dalam pembacaan firman Tuhan bagaimana Musa menyadari rekod hidupnya, ya, 40 tahun di istana Firaun, kemudian 40 tahun ada dalam pelarian di padang gurun, kemudian 40 tahun dia harus memimpin bangsa Israel berjalan di padang gurun, sampai pada akhirnya memasuki tanah perjanjian, ya, walaupun dia tidak masuk, tetapi dalam perjalanan hidupnya dia minta Tuhan untuk memberikan hikmat kepada hari-harinya sehingga dapat memaknai apa yang Tuhan beri, khususnya waktu itu. Satu pujian yang sangat indah untuk Tuhan, ajar kami menghitung hari-hari. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan, agar semua rencanamu digenapi. Amin. Biarlah namamu Tuhan, ajaiblah jalanmu, pimpin kami di setiap waktu. Glory. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mari katakan sekali lagi, ajar kami Tuhan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Amin. Mulia nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan,
ajaklah jalanmu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Katakan Yesus. Yesus, kami bersyukur padamu. Nyatakan syukur kita. Oh Yesus, kami bersyukur padamu. Glory, terima kasih Tuhan. Melalui pujian ini kami disadarkan Bapa, keterbatasan kami untuk mengendalikan waktu hidup kami di dunia ini. Sebab itu ajarkan kami Tuhan. Kami mohon hikmat-Mu ketika sebentar kami akan mendengarkan firman, membaca firman. Roh Kudus menolong kami, memampukan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah memuji menyembah Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah mempercayakan saya untuk kita kembali bersama-sama menikmati firman Tuhan malam hari ini. Bapak-bapak, pria Abraham yang diberkati oleh Tuhan, kita akan melihat satu bagian firman Tuhan seri pembacaan kita pada malam hari ini yang terdapat di dalam Amsal pasal yang ke-7 ya. Amsal pasal yang ke-7 kita melihat bersama-sama pembacaan ayat firman Tuhan. Mari kita akan baca sama-sama Amsal pasal yang ke-7 ini. Sudah siap ya Bapak? Kita akan baca sama-sama. 3 mulai. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu dan tulislah itu pada loh hatimu. Katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku, dan sebutkanlah pengertian itu sanakmu. Supaya engkau dilindunginya terhadap perempuan jalang, terhadap perempuan asing yang licin perkataannya. Karena ketika satu waktu aku melihat-lihat dan dari kisi-kisiku, dari jendela rumahku, kulihat di antara yang tak berpengalaman, kudapati di antara anak-anak muda seorang teruna yang tidak berakal budi, yang menyeberang dekat sudut jalan, lalu melangkah menuju rumah perempuan semacam itu. Pada waktu senja, pada petang hari, di malam yang gelap. Maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan berpakaian sundal dengan hati licik, cerewet, dan lihat perempuan ini. Kakinya tak dapat tenang di rumah, sebentar ia di jalan dan sebentar di lapangan. Dekat setiap tikungan ia menghadang. Lalu dipegangnyalah orang teruna itu dan diciumnya. Dengan muka tanpa malu, berkatalah ia kepadanya, aku harus mempersembahkan korban keselamatan, dan pada hari ini telah kubayar nasarku. Itulah sebabnya aku keluar menyongsong engkau untuk mencari engkau, dan sekarang kudapati engkau. Telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku, kain lenan beraneka warna dari Mesir. Pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu, dan kayu manis. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara,
karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh, sekantong uang dibawanya, ia baru pulang menjelang bulan purnama. Ia merayu orang muda itu dengan berbagai-bagai bujukan, dengan kelicinan bibir, ia menggodanya. Maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia seperti lembu yang dibawa ke pejagalan dan seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum. Sampai anak panah menembus hatinya seperti burung dengan cepat menuju perangkap dengan tidak sadar bahwa hidupnya terancam. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, perhatikanlah perkataan mulutku. Janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu dan janganlah menyesatkan dirimu di jalan-jalannya. Karena banyaklah orang yang gugur ditewaskannya, sangat besarlah jumlah orang yang dibunuhnya. Rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati yang menurun ke ruangan maut. Puji Tuhan. Secara umum kita melihat Amsal ini bertemakan kebenaran dan hidup takut akan Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa apa yang kita sudah baca dalam Amsal pasal 7 akan memberikan hikmat bagi kita supaya kita dapat memberi hidup dalam kehidupan ini. Ya, saudara ya. Pertanyaannya adalah apakah hidup kita sudah memberikan arti bagi keluarga, memberi arti bagi komunitas kita, memberi arti bagi sosial di mana kita berada, ya. Memberi arti bukan saja dalam artian kita dapat menyumbang ya secara finansial. Wah, ini luar biasa. Nah, itu tidak bisa stabil ya. Ketika nanti saudara dan saya sudah tidak punya uang, orang lain mungkin akan menjauh saudara ya. Tetapi memberi hidup kepada orang-orang di sekitar kita adalah dapat menularkan, memberikan virus supaya orang-orang di sekitar kita lebih baik hidupnya. Nah, itu ada berkat yang dari Tuhan. Barang siapa yang menuntun hidup orang menuju lebih baik, ya, ada mahkota, ada Tuhan melihat, Tuhan bahkan memberkati hidup yang seperti itu. Nah, bagaimana supaya kita bisa hidup seperti itu, Bapak Ibu Saudara? Supaya kita dapat memaknai, ya, bagaimana kita dapat menjadi itu. Mari kita melihat konteks firman Tuhan ini. Konteks yang kita baca diberi contoh seorang pemuda atau teruna, pria lah ya, yang begitu mudah digiring oleh perempuan jalang untuk melakukan perzinahan dengan bujuk rayunya. Lantas, apa maknanya bagi kita para pria, ya, pria Abraham GP di Tabanan khususnya, atau siapa saja bapak-bapak yang sempat menyaksikan tayangan acara ini, ya, kita ingin mendapatkan berkatnya dari pembacaan konteks ini. Yang pertama, fakta yang saya sampaikan terlebih dahulu, bahwa dunia gelap, dunia prostitusi, perzinahan, percabulan, tidak akan dapat dipunahkan, tidak akan dapat dibinasakan. Karena firman Tuhan sudah menuliskan, kejahatan ini akan sampai pada puncaknya. Sampai pada puncaknya. Jadi ada dua, kebenaran akan sampai pada puncaknya, dan perzinahan, percabulan ini juga akan sampai pada puncaknya. Ya, masing-masing akan menuju puncak pada satu titik nanti tertentu. Ya. Inilah salah satu yang menjadi tantangan perjalanan iman kita orang percaya, yang saya katakan tadi, ya. Puncak perzinahan, percabulan ini tidak akan menuju pada satu titik kesempurnaan, tidak dapat dipotong di tengah jalan, tidak dapat dibinasakan bagaimanapun caranya. Ya, kita akui pemerintah sangat tegas dalam hal ini, tetapi roh ini tidak bisa dimatikan. Dia akan terus bekerja sedapat mungkin.
Dan inilah salah satu perjuangan, salah satu tantangan iman bagi kita orang percaya untuk dapat terhindar dari bujuk rayu seperti ini ya, Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan. Jadi yang pertama, untuk mengatasi bujukan perempuan jalang sesuai dengan konteks, bahkan dikatakan berpakaian sundal, maka yang dibutuhkan adalah hikmat kita sebagai para pria, yaitu takut akan Tuhan. Bagus takut akan istri, ya. Tapi kalau istri di rumah, ya, istri tidak bersama kita, bagaimana? Ya. Tetapi takut akan Tuhan itu sudah mengcover. Ya. Kita menghargai keluarga, menghargai istri, menghargai anak-anak. Mulai takut akan Tuhan. Ya, Bapak. Jadi untuk mengatasi bujuk rayu dalam konteks ini ya, fisik wanita jalang, maka yang pertama kita ingat takut akan Tuhan. Itu akan cukup mengerem langkah kita untuk tidak cepat atau tidak masuk dalam perangkap yang ini. Puji Tuhan ya, Bapak-bapak. Kemudian yang kedua, perempuan juga digambarkan mengenai daya tarik dunia. Ya. Apapun itu, ya, yang semua sifatnya fana, tidak kekal. Ya. Dapat berupa harta, ya. Seperti kita tahu, Bapak-bapak, ya, ada istilah dunia yang keren 3A. Ya. Jadi harta, tahta, yang orang bilang juga wanita. Jadi orang pada umumnya akan cari uang dulu. Sudah punya uang banyak, nggak puas nih ya. Saya punya uang banyak, ada banyak para pengusaha yang sudah bergelimang uang tanpa seri uangnya. Sudah melirik bagaimana saya punya tahta kekuasaan. Sehingga mengejar lagi. Ya, untuk saya punya posisi. Ya. Nah, sudah punya posisi kekuasaan, apapun dia bisa lakukan dengan kekuasaannya, maka ini ya, wanita yang dapat memuaskan ya. Itulah ya yang sedang meracuni gaya hidup manusia. Jadi yang kedua yang saya katakan tadi, perempuan menggambarkan daya tarik dunia. Ketika kita mengejar harta, ya, kita melihat kasih kita kepada Tuhan, hubungan pribadi kita kepada Tuhan, atau mengejar hobi kita, ya, hobi kita, kemudian akibatnya kita kurang dalam pembacaan firman Tuhan, mesbah doa kita, justru hobi kita lebih berat, ya, lebih banyak kita jalani daripada meningkatkan hubungan cinta kita, ya, hubungan intim kita dengan Tuhan, dan mungkin juga mengejar karir, cita-cita, ya, mengejar karir, cita-cita, sehingga kita juga sempat hilang ya, hubungan kita dengan Tuhan. Nah, inilah Bapak-bapak yang menjadi perenungan kita, bagaimana perjalanan kerohanian kita pada malam hari ini, ya, menyikapi bujuk rayu. Yang pertama, perzinahan, percabulan dunia ini, atau juga yang kedua, daya tarik dunia yang kompleks sifatnya. Maka dibutuhkan tadi hikmat, takut akan Tuhan. Bagaimana caranya untuk kita menumbuhkan hikmat, terus meningkatkan hikmat, menambahkan hikmat? Pasal 7 ayat yang ke-2 dikatakan berpegang pada perintahku. Ya, jadi pegang pada perintahku, simpan ajaranku seperti biji matamu. Nah, itu ilustrasi yang diberikan sangat jelas bagaimana Bapak-bapak kita menjaga biji mata kita.
Apakah seenaknya? Ya. Kalau mungkin tangan ini tergores sedikit ya, masih bisa kita elakkan sebentar mungkin ya. Masih bisa kita tunda, udah sebentar, kita bisa kerja yang lain. Tetapi bagaimana kalau hanya setitik debu mungkin terlalu kecil ada pada mata saudara, itu saudara tidak bisa abaikan, tidak bisa tunda. Kita akan cepat reaksi cepat untuk cepat membersihkan. Nah, seperti itu firman Tuhan mengajarkan kita untuk terus menumbuhkan hikmat takut akan Tuhan, seperti kita memelihara biji mata kita. Jadi firman Tuhan itu ketika kita dengar, apapun yang kita baca, sedikit mungkin, salah satu bagian ayat mungkin, kalau dia mendidik kita pada jalan yang baik, ya, menuntun kita atau mengingatkan dosa kita, reaksi kita cepat. Kita tidak tunda-tunda. Ya. Baca, lakukan. Reading and do it. Baca, lakukan. Baca, lakukan. Itu menumbuhkan hikmat kita kepada Tuhan, takut kita kepada Tuhan. Tujuannya hanya satu, ya, supaya kita tidak mudah digiring oleh bujuk rayu dunia ini, karena di ayat-ayat terakhir yang kita baca, pasal yang ke-7, sudah banyak, ya, besarlah jumlah orang yang dibunuhnya. Ini nubuatan dari kitab yang digenapkan dalam kitab Wahyu. Firman Tuhan katakan, sepertiga penduduk bumi ini akan diseret oleh perzinahannya. Jadi ini nubuatan yang juga dituliskan dalam kitab Wahyu. Ekor naga itu ya, perempuan Babil besar. Dari Wahyu pasal 13, saudara baca ya. Perempuan Babil besar ini akan menyeret dengan kemabukan cintanya sepertiga dari penduduk bumi. Akan diseret dengan racun percabulannya, saudara. Nah, ini besar, saudara, ya. Ini pekerjaan iblis yang begitu dahsyat, saudara. Oleh sebab itu, supaya kita tidak masuk dalam perangkap, ya, saudara. Kalau namanya perangkap itu tidak langsung kita ditangkap, pelan-pelan, tanpa kita sadari, ya, bapak-bapak. Tanpa kita sadari, pelan-pelan, akhirnya kita tidak, seperti sebuah ilustrasi, ya, kalau kita memasak atau apa istilahnya saya ketika membaca seekor katak, ya, katak, kemudian ditaruh di air dalam panci, ya, dia akan menikmati itu. Kemudian dikasih api pelan-pelan, ya. Lambat laun dia rasakan kehangatan, dia menikmati terus. Sampai akhirnya dia tidak bisa lagi keluar dari situ karena air sudah mendidih. Dan matilah dia. Itu perangkap. Nah, bagaimana supaya kita tidak bodoh, tidak masuk dalam perangkap itu? Itu tadi ya, cepat reaksi ketika kita membaca firman, kita jaga seperti memelihara biji mata kita. Tuhan Yesus memberi kekuatan, Roh Kudus memampukan kita sebagai kepala keluarga yang mengendalikan bahtera hidup rumah tangga kita, sehingga dengan iman, penyertaan dari Tuhan, kita akan bawa bahtera rumah tangga kita sampai pada pelabuhan, di mana Yesus ada di situ, di dalam Yerusalem yang baru. Saudara, sebagai kepala rumah tangga, saya sebagai kepala rumah tangga dapat membawa seisi bahtera kita berlabuh di pelabuhan yang dimana Yesus menanti kita untuk tinggal bersama-sama dengan Dia. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak-bapak, kita akan berdoa. Allah Roh Kudus mengetahui setiap pergumulan doa kita, ya. Yang sempat hadir menyaksikan tayangan ini dan beribadah bersama-sama, ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap pergumulan kita. Kita akan bawa dalam doa.
Dan tentunya kita juga tetap berdoa buat bangsa kita supaya Tuhan cepat pulihkan dari virus yang masih menyerang. Supaya Tuhan cepat pulihkan sehingga kita dapat beraktivitas lagi, kita dapat bekerja kembali dengan normal, kita dapat menikmati lagi kesejahteraan yang sempat hilang ya beberapa masa ini oleh karena virus COVID-19. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah membaca firman Tuhan dalam Amsal pasal yang ke-7. Roh Kudus menuntun kami, khususnya dalam perjalanan iman, kerohanian kami, supaya kami tidak bodoh, gampang digiring pada satu perbuatan percabulan dengan dunia ini. Beri kami kemampuan kepekaan Tuhan untuk semakin cinta akan firman Tuhan, bukan saja kami membaca, tetapi oleh kekuatan Roh Kudus dalam hidup kami dimampukan untuk melakukannya. Seperti kami menjaga biji mata kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami memberi respon yang cepat terhadap firman Tuhan. Dan kami terus meningkatkan hikmat kami akan takut akan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan menyertai kami. Diberkatilah bangsa dan negara kami, khususnya dalam menghadapi virus COVID-19. Bapa tolonglah supaya kami, negeri kami cepat pulih kembali, sehingga kesejahteraan boleh kembali berlimpah, segalanya boleh dipulihkan kembali. Tolonglah ya Tuhan, pulihkanlah negeri kami, pulihkanlah seluruh rakyat Indonesia ini Tuhan. Berkatilah ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, seluruh para pria, Abraham, bapak-bapak yang bersama-sama mengikuti channel malam ini, Tuhan berkatilah. Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan kami, pergumulan kami, pekerjaan, rumah tangga, nikah kami, anak-anak kami. Oh Tuhan, Engkaulah gembala yang memelihara kami. Takkan pernah Engkau tinggalkan kami. Firman-Mu Tuhan, Engkau yang menuntun kami ke padang rumput yang hijau, ke air yang sungainya tenang. Itulah gembala kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, pemeliharaan-Mu atas kami Tuhan. Bukakan jalan. Kami tahu Tuhan ada sungai di padang rumput, di padang gersang. Karena itu janji firman-Mu Tuhan. Ketika kami membawa hidup dekat dengan Tuhan, bersandar kepada Tuhan, Engkau sanggup menciptakan sungai di padang gersang. Sehingga kami tetap menikmati pemeliharaan di dalam Tuhan. Baik jasmani dan rohani kami terpelihara. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan menerima berkat. Hamba-Mu mohonkan berkat yang dari Allah Bapa, kasih setia Tuhan Yesus, bahkan penyertaan Allah, kuasa Roh Kudus berlimpah-limpah. Dari keluarga hamba-Mu, gembala sidang, seluruh jemaat Tuhan, khususnya GPD Tabanan, terpelihara di dalam kasih anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Pertumbuhan iman kami, hikmat akan takut akan Tuhan, semakin berlimpah-limpah. Diberkatilah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak-bapak, pria Abraham yang diberkati oleh Tuhan. Sampai di sini ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.